Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian itu menimpa seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik. Ia adalah seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan yang cukup ternama di Indonesia. Pekerjaan yang seharusnya sangat menjanjikan untuk masa depan, namun sayangnya ia justru meninggalkannya dan mengambil jalan hidup yang jauh dari ekspektasi kebanyakan orang. Perempuan tersebut memutuskan untuk menjajaki diri di dunia malam dengan alasan bahwa penghasilannya sebagai pramugari tidak cukup besar untuk memenuhi gaya hidupnya yang terlampau berlebihan. Dan pada akhirnya keputusan itu membawa dampak yang cukup serius, sebab dalam pertemuan terakhir dengan salah seorang pria, ia ternyata mengalami perlakuan yang membuatnya merasa tidak dihargai. Pria tersebut menolak melakukan pembayaran karena ia hanya mampu bertahan selama 2 menit, hingga setelah dicoba kembali, ia mengklaim bahwa dirinya tidak mampu melanjutkan pertempuran di atas ranjang kasur. Ia kemudian merasa tidak puas dan menjadikan itu alasan untuk tidak memberikannya uang. Namun hal ini tentu mendapat pertentangan dari si perempuan. Ia menegaskan bahwa durasi bukanlah alasan untuk mengingkari janji ataupun kesepakatan. Ia menyebut bahwa ketidaksiapan pria itulah yang seharusnya menjadi bahan introspeksi, bukan justru malah merugikan dirinya. Hingga akhirnya pertikaian di antara mereka tidak dapat terhindarkan dan satu tindakan yang tidak terduga kemudian dilakukan oleh si pria tersebut. Situasi yang awalnya hanya berupa perdebatan kemudian berubah menjadi insiden yang sulit dikendalikan, hingga hal itu membuat si perempuan mengalami sejumlah luka dan harus mendapatkan penanganan medis secara intensif. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Luka yang dialaminya cukup parah, terutama pada bagian wajah dan tubuh bagian atasnya. Selama hampir 1 minggu lamanya, ia berada dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah yang serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan muda yang harus bernasib buruk itu bernama Vita Sagita yang berusia sekitar 22 tahun. Ia berasal dari daerah ibu kota atau lebih tepatnya di kota Jakarta Barat di Kecamatan Taman Sari. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, perempuan ini langsung melangkah ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Tanpa campur tangan orang dalam, ia mendaftarkan diri ke salah satu rekrutmen maskapai penerbangan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tangerang. Berbekal kepercayaan diri serta postur tubuh yang mendukung, Vita Sagita diterima dan resmi bergabung sebagai pramugari. Penerbangan pertamanya berlangsung pada tahun 2018. Sejak saat itu, ia mulai memasuki dunia yang penuh dengan tantangan serta tuntutan. Gaya hidupnya kemudian mulai berubah secara drastis, ia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Pada bulan pertama, ia kemudian memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen. Tempat itu menjadi kamar tinggal dari beberapa rekan kerjanya. Dan Vita Sagita harus mengeluarkan uang sebanyak 2,5 juta rupiah setiap bulannya. Apalagi Vita Sagita juga ikut-ikutan dengan tampil modis. Setiap minggu ia pun sering membeli baju baru. Ia juga merawat penampilannya secara berkala. Tidak hanya untuk menunjang pekerjaan, melainkan agar ia tetap percaya diri. Dan tidak dipandang rendah di lingkungannya sekarang. Perubahan ini juga dirasakan oleh teman-teman kampungnya. Penampilan Sagita kini tampak lebih terawat. Wajahnya terlihat bersinar, dan postur tubuhnya semakin ideal seiring dengan rutinitas fitness yang mulai dijalani secara konsisten. Banyak orang di sekitarnya mulai memberi perhatian, tak sedikit yang memuji bahkan secara terang-terangan mengungkapkan rasa iri. Aktivitasnya di media sosial menampilkan potret kehidupan yang terlihat menyenangkan. Mulai dari perjalanan keluar kota, makan malam di restoran ternama, hingga unggahan saat mengenakan busana stylish yang mengesankan gaya hidup mapan. Bagi sebagian orang, hidup Vita Sagita tampak mendekati gambaran ideal seorang sosialita muda. Namun di balik semua itu, banyak hal yang ternyata jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
Awalnya memang terasa berjalan lancar dengan gaji di atas rata-rata. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa kebutuhan hidupnya juga ikut meningkat. Terutama sejak ia memutuskan untuk mengikuti standar baru dengan gaya hidup yang umum di lingkungan kerjanya. Penghasilan sebagai pramugari ternyata tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Setelah dipotong untuk kebutuhan harian, perawatan diri ke salon kecantikan, serta biaya sewa apartemen yang nyaris menghabiskan sebagian penghasilannya. Ia mulai merasakan bahwa kehidupan yang selama ini terlihat glamor, ternyata menuntut pengorbanan finansial yang tidak sedikit. Apalagi tepat di 1 tahun berikutnya, situasi menjadi semakin tak menentu. Dunia dilanda pandemi global yang menyerang tanpa pandang bulu dan melumpuhkan banyak sektor kehidupan. Dunia penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Aktivitas perjalanan turun drastis, banyak rute penerbangan yang dibatalkan, dan sebagian besar masyarakat memilih untuk tetap tinggal di rumah demi keselamatan. Bagi Vita Sagita, masa itu menjadi titik balik yang sulit ia lupakan. Pekerjaan yang semula menjanjikan dan stabil mendadak kehilangan arah. Jadwal terbang yang biasa padat kini berganti menjadi hari-hari yang kosong tanpa kepastian. Dalam seminggu ia terkadang hanya ada 1 panggilan, bahkan sering tak ada sama sekali. Kehidupan yang semula dinamis mulai terasa hampa dan pemasukan yang selama ini menopang gaya hidupnya perlahan menghilang. Namun karena rasa ego dan gengsi, ia menolak untuk kembali ke kehidupan lama yang apa adanya. Ia tak mau menjadi wanita kampung yang dianggap tak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hingga situasi itu memaksanya untuk bertahan dengan segala cara. Hingga pada akhirnya Vita Sagita bertemu dengan seorang teman lamanya. Saat itu temannya bekerja di sebuah perusahaan milik negara di salah satu cabang pertambangan di daerah Kalimantan. Di sana ia mencurahkan isi hatinya tentang kondisi pekerjaan setelah pandemi melanda. Ia mengaku bahwa pemasukannya nyaris tidak ada, bahkan berada di ambang sekarat. Dengan jujur ia meminta bantuan pekerjaan agar kembali bisa menghasilkan uang. Temannya kemudian menawarkan sebuah pekerjaan yang terdengar cukup mudah untuk dilakukan, setidaknya dari cara ia menyampaikannya. Ia bercerita bahwa atasannya adalah seorang pria penting di perusahaan tempatnya bekerja. Ia sedang mencari pendamping selama kunjungan dinas ke kota Jakarta. Jika Vita tidak keberatan, temannya menyarankan agar ia saja yang datang dan langsung bertemu dengan sang bos. Pekerjaan itu terdengar ringan, tapi dalam hati kecilnya Vita merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia terima dari tawaran tersebut. Dan setelah berpikir cukup lama dalam sesi pertemuan itu, Vita Sagita akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Ia sebenarnya sudah bisa menebak arah dari pekerjaan itu, bukan sesuatu yang benar-benar bersih, dan mungkin akan menyeretnya ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang selama ini diyakininya. Namun kondisi hidup yang sedang sulit ditambah tekanan kebutuhan yang tak kunjung reda membuatnya tak mampu berpikir panjang. Pertemuan pertama itu akhirnya terjadi di sebuah daerah di Jakarta Selatan. Vita Sagita diminta untuk menuju kamar yang bernomor 85. Dengan hati yang diliputi kebingungan dan perasaan yang sedikit terguncang, ia pun memaksakan diri melangkah ke sana. Setibanya di kamar tersebut, Vita disambut oleh 2 orang pria, masing-masing diperkirakan berusia sekitar 50 tahun. Penampilan mereka tampak rapi dan terawat. Meski usia tak lagi muda, namun karismanya tetap terpancar jelas di wajah mereka. Vita kemudian diajak duduk dan berbincang santai di sebuah kursi yang disediakan. Suasana terasa tenang, tak ada tekanan atau kesan yang memaksa. Justru sebaliknya, mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Di momen itulah Vita Sagita resmi memulai pekerjaan barunya. Semalaman ia menginap di kamar hotel tersebut dan pulang pada keesokan harinya menjelang siang. Selama di sana, 2 pria tersebut mengajaknya menjalani aktivitas fisik yang intens, dikemas dalam suasana santai namun melelahkan. Setelah tiba kembali di apartemen, tubuhnya langsung tumbang. Ia tertidur selama hampir 2 hari penuh dengan kondisi badan yang masih terasa sakit dan pegal di hampir seluruh bagian. Namun sejak saat itu cara pandang Vita mulai berubah. Uang yang ia terima dari pertemuan singkat itu terasa sangat menjanjikan, jumlahnya bahkan melampaui penghasilan setiap bulan sebagai seorang pramugari. Dalam sekejap, ia melihat celah baru untuk mempertahankan gaya hidupnya, tanpa harus terikat pada rutinitas dan tekanan pekerjaan yang formal.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, Vita kembali mendatangi teman lamanya. Kali ini ia datang bukan sekadar meminta bantuan, melainkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menekuni pekerjaan tersebut. Ia meminta agar bisa diperkenalkan lebih jauh kepada orang-orang penting yang dikenal oleh temannya. Vita Sagita pun berbicara tanpa basa-basi, ia mengaku tak lagi peduli dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, yaitu mendapatkan uang sebanyak mungkin dan mempertahankan citra mewah yang telah terlanjur melekat di hadapan banyak orang. Hingga pada akhirnya perempuan berusia 22 tahun itu benar-benar terjebak dalam lingkaran setan. Kehidupan yang sebelumnya terarah perlahan berubah haluan, bukan semata karena kebutuhan, melainkan karena gengsi dan egonya yang terus tumbuh. Ia mulai rutin bertemu dengan sejumlah pengusaha yang menggunakan jasanya. Dalam seminggu, Vita bisa menerima hingga 3 pertemuan yang berbeda. Dari setiap pertemuan itu, ia memperoleh bayaran yang tidak sedikit, berkisar antara 2 hingga 5 juta rupiah. Penghasilan sebesar itu jelas tidak mungkin begitu saja disia-siakan. Dan karena itulah Vita Sagita tak sanggup melepaskan apa yang ia anggap sebagai peluang besar. Ia memilih bertahan meski ia tahu bahwa dirinya melangkah semakin jauh dari hidup yang dulu pernah ia banggakan. Namun setiap langkah yang keliru, cepat atau lambat, akan membawa dampak yang lebih buruk. Dan hal itu mulai benar-benar dirasakan oleh Vita Sagita setelah 6 bulan menjalani kehidupan di dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari ia menerima tawaran dari seorang pengusaha asal Surabaya. Ia dijanjikan bayaran sebesar 3 juta rupiah untuk 1 malam pertemuan. Tanpa banyak pertimbangan, Vita menyetujuinya. Ia berangkat menggunakan taksi umum menuju sebuah hotel yang terletak di pusat kota. Pertemuan mereka berlangsung di dalam kamar. Pria itu sebenarnya bukan orang asing sebab ia sudah 2 kali menggunakan jasanya. Hubungan mereka kini terasa lebih dekat, tidak lagi sekadar formalitas atau basa-basi. Setelah pergi ke kamar mandi, Vita Sagita mulai mempersiapkan diri. Rutinitas yang sudah cukup familiar baginya dan seperti biasa, ia mencoba bersikap profesional dalam menjalankan perannya. Namun pertemuan kali ini berjalan tidak seperti biasanya. Pria tersebut tampak tidak mampu memenuhi ekspektasi, bahkan hanya bertahan hanya dalam waktu 2 menit saja. Vita masih berusaha bersabar memberinya waktu dan mencoba mencairkan suasana. Tapi hingga hampir 2 jam berlalu keadaan tidak juga berubah. Saat itulah ketegangan mulai muncul. Sang pria menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan pembayaran dengan alasan ia merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Vita tentu merasa tersinggung. Ia tidak menerima pembatalan sepihak seperti itu, apalagi jika penyebab utamanya bukan berasal dari dirinya. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyampaikan bahwa situasi ini seharusnya membuat si pria berkaca, bukan menyalahkan orang lain. Perdebatan pun tak terelakkan. Masing-masing mulai kehilangan kendali dan tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya emosi meledak dalam bentuk yang tak terduga. Pria tersebut tiba-tiba meluapkan amarah secara kasar dan dalam sekejap membuat Vita tidak berdaya. Dalam kepanikan, pria itu langsung melarikan diri meninggalkan Vita Sagita yang masih dalam kondisi kesakitan dan tidak berdaya. Beruntung, Vita masih mampu menguatkan diri. Dengan sisa tenaga, ia keluar dari kamar dan meminta pertolongan kepada beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Tak lama kemudian, ia dibawa ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan medis secara intensif. Vita dilarikan ke ruang gawat darurat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia menjalani masa kritis selama 1 minggu penuh. Ia tidak mampu bicara dan tidak merespon apapun hingga hanya bergantung pada bantuan alat medis. Namun takdir masih memihaknya. Setelah melewati perjuangan panjang, Vita akhirnya siuman. Ia dirawat selama total 16 hari di rumah sakit. Setelah kondisinya mulai stabil dan ia bisa menggerakkan tubuhnya kembali, pihak berwenang datang untuk meminta keterangan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pria terakhir yang bersamanya telah berhasil diamankan. Proses hukum pun berjalan dan pria tersebut akhirnya divonis dengan hukuman penjara selama 10 tahun atas tindakan yang dilakukannya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan mendatang.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.